Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dilan Griani. Dan saya Haikal Rivaldi Syaputra. Dan saya Rianti. Baiklah, selamat menyaksikan. Dadah. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Kata utara dan selatan di sini lebih bermakna ke ekonomis daripada geografis. Negara-negara utara mencakup negara-negara yang maju yang terletak di bagian Eropah Barat, Amerika dan Kanada. Sedangkan negara-negara selatan mencakup negara kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dapat dilihat di sini, negara maju memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan di negara-negara berkembang memiliki ekonomi yang lemah. Lahirnya kerjasama negara kawasan utara dan selatan. Negara kawasan utara membentuk Group of Seven atau sering juga disebut dengan G7 atau G7 untuk mempertahankan kedudukannya sebagai negara industri. Negara kelompok selatan adalah sebutan dari negara-negara berkembang dengan mata pencaharian pertanian dan tingkat kemakmuran yang sangat rendah. Dengan adanya perbedaan antara sosial, ekonomi, dan budaya yang menggiring mereka kepada keadaan yang saling ketergantungan. Adanya kondisi ini, kedua pihak menganggap penting kerjasama. Pada kenyataannya, hubungan kerjasama utara dan selatan ini masih berpola dominasi subordinasi. Kerjasama itu artinya menciptakan kemakmuran bagi negara-negara yang masih mengalami berbagai kekurangan. Negara-negara utara cenderung memaksakan model pembangunan mereka ke negara-negara selatan. Pemaksaan itu mereka lakukan dengan perundingan dalam lembaga keuangan internasional. Hubungan antara negara-negara industri dan negara kelompok selatan di sini kayaknya masih sangat tidak imbang. Karena keuntungan yang dinikmati hanya kepada negara-negara yang maju saja. Contohnya, yang pertama, negara-negara berkembang terbebani hutang yang sangat besar dan bunga yang sangat tinggi. Dan masih banyak yang mengalami kredit macet. Yang kedua, produk-produk ekspor negara berkembang sangat sulit menembus pasar yang ada di negara maju. Dalam menghadapi kelompok utara, kelompok selatan membentuk kelompok G77. Pembentukan kelompok ini untuk menghadapi kelompok utara dan merombak sehingga terjadinya pemerataan dan keadilan dalam kemakmuran. Sementara itu, kelompok utara mulai ikut bergabung dengan London, Malaysia, dan Tokyo untuk menyamakan langkah kelompok selatan. Kemudian, pada tahun 1960, 5 besar negara berkembang mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Kuala Lumpur dan menghasilkan keputusan mengenai menurunkan tarif perdagangan dan meningkatkan perdagangan. Persidangan kedua direncanakan di kota Paris, Prancis pada bulan Desember 1976, namun kerana adanya pemilu di berbagai negara, akhirnya ditunda sampai bulan Juni 1977, yaitu Forum Dialog Utara Selatan mengalami perkembangan. Sehingga kerjasama ini tidak berupa tentang perdagangan minyak saja, melainkan meluas ke bidang energi, bahan mentah, pembangunan dan keuangan dan sektor lainnya yang mendukung perekonomian global. Bentuk hubungan utara dan selatan. Bentuk hubungan yang terjalin antara negara-negara utara dan negara-negara yang berkembang, terutama di bidang ekonomi. Apa sih bentuk hubungannya? Bentuk hubungannya berupa kerjasama kedua negara utara dan selatan. Negara utara merupakan negara yang sangat maju di bidang teknologi, namun minim sumber daya alam, akan tetapi kondisi negara yang berkembang terjadi sebaliknya, yaitu memiliki sumber daya alam yang melimpah namun teknologi yang minim. Jadi, dengan kekurangannya tersebut, mereka melakukan kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, seperti negara utara membutuhkan negara selatan sebagai pemasok sumber daya ekstraktif
Sedangkan negara selatan membutuhkan bantuan seperti teknologi, baik teknologi pangan, komunikasi ataupun militer. Berikut adalah tujuan Forum Utara Selatan. Yang pertama, mengharmoniskan hubungan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sudah berkembang. Yang kedua, mengikut sertakan berpartisipasi dengan negara berkembang dalam tatanan dan hubungan ekonomi internasional. Dan yang ketiga, untuk membagi keuntungan secara adil dari hasil perdagangan internasional. Berikut ini merupakan gambar dari pimpinan negara tergabung dalam forum G20. Kalian tahu nggak apa itu forum G20? Forum G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa yang mewakili 2/3 dari populasi dunia serta 85% dari ekonomi dunia. Forum ini didirikan pada tahun 1999 untuk membahas isu-isu global seperti ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Selanjutnya, kita akan memahami tentang sifat hubungan utara dan selatan. Hubungan antara negara utara dan selatan di sini memiliki sifat yang eksploitatif. Maksud dari sifat eksploitatif itu merujuk pada tindakan atau perilaku yang mengambil keuntungan dari orang atau sumber daya lain tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Sama seperti negara utara yang terus berusaha memaksimalkan pengambilan sumber daya milik negara selatan untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jika ada kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.